Dewan kita restorasi ulang motor Tornado. Ini udah kita copot bagian headlamp, dan untuk kabelnya tampilannya kurang lebih kayak gini, semrawut banget. Dan di sini PR-nya banyak banget, mulai dari ini bisa dilihat semuanya las-lasan. Dan untuk personel di sini patah, jadi kita harus ganti semua. Asnya juga. Untuk body kondisi ya aduh mengenaskan. Untuk kabel body mungkin kita belikan lagi. Dan di sini untuk bagian behel juga dilas paten, cuma sini aja bawah tapi sini paten. Dan di sini untuk bagian aki nggak ada, sama untuk kabel-kabel semuanya juga amburadul teman-teman. Nanti kayak gitu kondisinya. Oke, jadi untuk bodinya kurang lebih kondisi kayak gini, jadi PR-nya nanti banyak banget ya. Untuk bagian si bos arm juga base leg, jadi ketika dinaikin dia spakboardnya miring gitu. Terus sama apa lagi ya, kayaknya sih banyak banget sampai bingung mau nyebutin dari mana dulu. Untuk body kondisi ya tidak memungkinkan banget. Untuk kaca ini juga udah nggak layak pakai, tuh bisa dilihat. Belakang tampilannya aduh, ini kayaknya pilok sendiri dia, pilok tapi tanpa di amplas gitu, tanpa di epoxy. Gak tahu juga sih, soalnya masih ada stikernya ini, cuma rata. Nanti kayaknya juga ganti ini kotak. Terus apa lagi yang perlu ganti, kayaknya banyak banget sih, skok gitu. Terus nanti ini arm juga tak ganti ya. Untuk lanjutannya next time lah, kita sepil tipis-tipis. Cuma untuk PR-nya aduh banyak banget nih asli. Oke, di sini untuk bagian si as armnya dia itu macet coy, nggak bisa keluar. Dan di kedok-kedok pun juga udah nggak bisa, dan semuanya itu selek. Jadi kita gurinda, kita potong, lalu kita panaskan ya. Di sini kita panaskan menggunakan alat seadanya, cuma nggak ke video aja, dan udah tercopot ya, kurang lebih kayak gitu. Dan di sini untuk bagian rangka atau chassis kita bakalan remover menggunakan cairan dari VIP apa VIP sih bacanya, ya situlah pokoknya ya. Cuma cairannya ini lumayan keras, jadi kalian tuh harus hati-hati ketika menggunakannya. Oke, ini tinggal kita klopek-klopek aja, dan ya udah catnya terangkat semua. Di sini untuk menghemat budget kita menggunakan nih cat semprot dari Diton yang namanya itu chassis black. Dia itu udah 3 in 1, jadi nggak perlu epoxy, nggak perlu clear, tinggal semprot aja ya. Oke, sebelumnya rangkanya kita udah dicuci ya. Di sini udah kita cuci dan kita bersihkan. Lanjut kita di sini untuk bagian meratakan pada bagian yang tidak rata. Ya, kita menggunakan gerinda amplas, dan nanti kita lanjut amplas juga. Nah, di sini karena udah diamplas dan juga udah kering, untuk bagian rangkanya kita lanjut semprotkan aja nih untuk Diton chassis blacknya. Dan di sini untuk nomor rangka nih kita semprot tipis dulu ya. Nanti kita nggak tebelin di situ, nanti takutnya nggak bisa digosok atau mungkin tertimpa sama cat, jadi nggak bisa kebaca gitu ya. Lanjut aja kita semprot secara tipis-tipis merata. Dan yap, untuk perintilan ini udah pada datang. Contohnya ini adalah arm si Roji yang generasi kedua, nggak tahu yang terbaru lah intinya. Yang coakannya itu seperti ini teman-teman, yang bolong-bolong kayak gini. Alhamdulillah lah, nggak ngomong-ngomong sendiri karena armnya nggak besi. Oh ya, sebelumnya mohon maaf nih untuk take videonya nggak jelas, kadang landscape, kadang potret, karena emang ya kita ngambil gambar ini nggak dalam satu waktu coy, berminggu-minggu. Tiap minggu kita bikin video dokumentasinya gitu. Nih kita lagi tahapan perakitan velg ya. Dan di sini kita pasrahkan kepada beliaunya, dan yang depan udah jadi kurang lebih kayak gini coy. Kita setel modelan lurus. Jadi untuk normal kita menggunakan trusty yang bahannya itu T6 yang harganya kisaran 400 ya, hampir 500 mungkin kayaknya. Dan di sini untuk asnya kita tuh menggunakan punyaan Mio ya, bottom Mio set as gitu. Dan di sini untuk asnya itu 26, sementara Tornado 27. Alhasil kita harus ngakalin menggunakan ini coy. Kita menggunakan seng yang diameternya itu kalau nggak salah kemarin 0,5 mili gitu. Kita ganjel, jadi kita, biar bisa ngunci gitu si bagian segitiganya, biar bisa ngunci ke bagian asnya. Kita ganjel kayak gini. Nah, di sini untuk rangka ya udah kering. Ya udah lama kering sih maksudnya gitu, udah minggu lalu kering gitu.
Dan di sini kita mau coba fitting dan ternyata untuk bagian si as armnya itu masih kurang coy, masih kurang panjang. Karena rencana kita juga mau kasih yang namanya UB underbone. Jadi ya masih kurang panjang banget. Dan di sini untuk arm si Roji dia itu emang untuk tapaknya yang bagian lebar dia itu lebar banget. Jadi untuk menjangkaunya itu butuh as yang panjangnya 30 cm. Dan ini untuk sementara ya kayak ginilah tampilannya untuk fittingnya. Next video lanjutnya.